Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan pengolahan data elektronik serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi bab 3 yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu mengenai fungsi audit internal dan piagam audit internal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Alvina Devi, NIM 01, Devi Katiara Putri, NIM 06, saya sendiri Jenisar Kusnul, NIM 08, kemudian ada Bella Putri, NIM 14, dan Elsa Erma, NIM 29. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Devi Ramadhani Putri, NIM 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi audit internal. Fungsi SKAI adalah menjalankan fungsi audit internal yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan fungsi audit internal, terdapat beberapa pihak yang harus didefinisikan dengan jelas tugas masing-masing level dalam SKAI. Pihak-pihak yang dapat didefinisikan dalam struktur organisasi SKAI adalah Kepala SKAI, Manajer Audit Internal, dan Staf Auditor. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Agar berjalan dengan efektif dan efisien, maka SKAI dapat mendesain struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam model piagam aktivitas audit internal yang diterbitkan oleh 2A disebutkan bahwa lingkup audit internal tidak terbatas hanya pada pemeriksaan, evaluasi kecukupan, efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian internal, namun dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan organisasi. Tetapi lebih rinci terdiri atas yang pertama, yaitu mengevaluasi risk exposure yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi yang strategis. Yang kedua yaitu mengevaluasi keandalan dan integritas informasi dan cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. Yang ketiga yaitu mengevaluasi penyediaan sistem untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan-kebijakan rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang terdapat memiliki dampak yang signifikan pada organisasi. Yang keempat yaitu mengevaluasi sarana aset pengamanan dan jika perlu memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang kelima adalah mengevaluasi efektivitas dan efisien sumber daya yang digunakan. Yang keenam, mengevaluasi operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan yang dibuat serta sasaran dan apakah operasi atau program yang sedang dilakukan telah sesuai sebagaimana yang direncanakan. Yang ketujuh yaitu memantau dan mengevaluasi proses tata kelola. Yang kedelapan, memantau dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko organisasi proses. Yang kesembilan, mengevaluasi kualitas kinerja auditor eksternal dan tingkat koordinasi dengan audit internal. Yang ke-10, melaksanakan konsultasi dan jasa konsultasi terkait dengan tata kelola manajemen risiko dan kontrol yang sesuai dengan organisasi. Yang ke-11 yaitu membuat laporan berkala pada aktivitas audit internal dengan tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja relatif terhadap rencananya. Yang ke-12, membuat laporan signifikan risk exposure dan masalah pengendalian, termasuk risiko keuangan, isu-isu pemerintah, dan hal-hal lain yang diperlukan atau diminta oleh Dewan. Yang ke-13 adalah mengevaluasi operasi tertentu atas permintaan Dewan atau manajemen. Dengan demikian, SKAI dapat berperan sebagai partner strategis bagi turn of the top organisasi. Berikut ini adalah beberapa contoh struktur organisasi SKAI. Yang pertama adalah model struktur organisasi SKAI model pertama, yaitu terdapat Kepala Satuan Kinerja Audit Internal, yaitu menaungi manajer bidang konsultasi dan manajer bidang audit. Di dalam manajer bidang konsultasi terdapat beberapa tim dan manajer bidang audit terdapat beberapa tim. Untuk model kedua yaitu Kepala Satuan Kinerja Audit Internal. Dalam manajer audit sistem informasi, dalam struktur organisasi SKAI model kedua, yang pertama pada bagian atas terdapat Kepala Satuan Kerja Audit Internal, membawahi manajer audit sistem informasi, manajer bidang perencanaan dan pengendalian, dan manajer bidang audit keuangan dan operasional. Selanjutnya yang kedua, pada bagian struktur organisasi terdapat klasifikasi pekerjaan dan gambaran pekerjaan. Bagi Kepala SKAI, Kepala SKAI adalah seseorang yang ditunjuk untuk mengelola fungsi audit internal dengan kemampuan dan kualitas tertentu.
Berikut adalah beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala kantor. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga mampu membangun fungsi audit internal yang efektif, mudah dipahami dan diterima oleh staf auditor dan penerima jasa audit internal. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi, terutama untuk berkomunikasi dengan komite audit dan semua pejabat pada tiap level manajemen organisasi. Yang ketiga, menyediakan layanan assurance dan memberikan layanan konsultasi bagi organisasi yang dengan jelas. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang baik pada semua aspek, baik operasional maupun non-operasional, misalnya tata kelola organisasi, akuntansi teknologi, dan masalah religius. Regulasi. Yang kelima adalah memahami standar-standar 2A yang terbaru sehingga dapat menerapkannya pada seluruh aspek aktivitas audit internal. Dan yang terakhir adalah memahami proses penilaian resiko karena mereka dituntut untuk mengerti operasi perusahaan dan juga harus mampu memikirkan operasi dalam proses inti. Untuk selanjutnya yaitu beberapa klasifikasi yang diperlukan untuk posisi kepala SKAI. Yang pertama, setidaknya memiliki gelar sarjana S1 dan memiliki pengalaman sekitar 10-15 tahun sebagai auditor internal dan auditor eksternal. Yang kedua, memiliki sertifikat setidaknya satu dari beberapa sertifikat, yaitu sertifikat akuntan publik atau BAP, sertifikat akuntan atau CA, sertifikat internal auditor atau CIA, qualified internal auditor atau QIA, dan sertifikat information system auditor atau CISA. Yang ketiga, pengalaman dengan audit keuangan, audit operasional, dan audit manajemen. Yang keempat, pengalaman di bidang operasional perusahaan. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang sistem informasi. Dan yang keenam, memiliki keterampilan bahasa asing yang baik, terutama bahasa Inggris. Saya Jenizar, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Ada manajer audit internal. Fungsi audit internal yang memiliki cakupan strategis dan luas menyebabkan SKAI memerlukan peran sebagai supervisor dan manajer. Hal ini biasanya tergantung pada ukuran organisasi secara keseluruhan. Dengan memiliki manajer, fungsi audit internal diharapkan menjadi lebih efektif, terutama dalam tahapan perencanaan, pemantauan, dan pengawasan staf auditor pada saat penugasan di lapangan. Beberapa tugas manajer di SKAI yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersama dengan Kepala SKAI menyusun rencana kerja tahunan. Yang kedua, melakukan supervisi dan memonitor kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh tim audit internal. Yang ketiga, membantu kepala dalam mengelola sumber daya SKAI secara efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan masukan mengenai pengembangan audit internal agar sesuai dengan perkembangan SKAI. Dan yang terakhir, mengelola program pendidikan pelatihan staf auditor melalui pelatihan dan mengembangkan sikap auditor yang berintegritas, independen, dan profesional. Sedangkan untuk kualifikasi yang diperlukan untuk posisi manajer SKAI yaitu yang pertama, memiliki gelar S1 akuntansi atau ilmu lain yang memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikasi setidaknya satu dari beberapa sertifikasi yaitu bersertifikat akuntan publik atau BAP, kemudian Certified Accountant atau CA, Certified Internal Auditor atau CIA, Qualified Internal Auditor atau QIA, dan Certified Information System Auditor atau CISA. Dan yang ketiga, berpengalaman dalam operasional organisasi. Yang keempat, berpengalaman dalam kapasitas pengawasan dan kemampuan untuk mengarahkan dan mengembangkan staf. Dan yang terakhir, berpengalaman dengan audit keuangan, operasional, dan manajemen. Materi selanjutnya ada staf audit internal. Auditor internal memiliki peran yang kompleks, yaitu tidak hanya melakukan audit keuangan saja, tetapi juga melakukan audit kinerja, audit sistem informasi, audit investigasi, dan juga memberikan jasa konsultasi. Selain itu, staf auditor internal juga dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri guna menopang tugas yang diembannya. Untuk beberapa tugas staf auditor internal di SKAI, yaitu yang pertama, menyiapkan dan merevisi program audit untuk mencapai tujuan dan melakukan audit internal sesuai dengan program audit yang disetujui. Yang kedua, mengkaji dan menilai tingkat pengendalian internal yang baik dan menentukan kecukupan terhadap pengendalian ini. Kemudian selanjutnya melakukan tugas audit internal yang berhubungan dengan pekerjaan lainnya yang diberikan. Yang keempat, melakukan kajian dan pengujian
untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan persyaratan peraturan, serta membuat rekomendasi untuk memperbaiki prosedur yang sudah ada. Kemudian memberikan keterangan dan melaporkan kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal dan pelanggaran ketidakpatuhan pada kebijakan dan prosedur. Dan yang terakhir, menghadiri pertemuan untuk meningkatkan keahlian sebagai auditor yang profesional. Selanjutnya, kualifikasi yang diperlukan untuk posisi staf auditor SKI yaitu yang pertama memiliki gelar D3 atau S1 pada bidang akuntansi atau disiplin yang memenuhi syarat. Yang kedua, bersedia mengikuti pendidikan kelanjutan atau memiliki rencana untuk mengambil sertifikasi audit internal yang relevan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja tim yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Darmayudita. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Mengenai piagam audit internal, piagam audit internal ini adalah dokumen formal yang disetujui oleh komite audit untuk menggambarkan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan standar fungsi audit internal. Nah, piagam audit internal ini harus menegaskan bahwa audit internal ini mencakup tujuan, tanggung jawab, dan otoritas. Standar IIA menyatakan agar piagam audit internal memberikan bukti bahwa tone of the top mendukung peran dan fungsi SKI. Oleh karena itu, dalam piagam audit internal berisi yang pertama, penjelasan posisi departemen di dalam organisasi, dan yang kedua, pemberian akses terhadap catatan, lokasi, dan personel, serta yang ketiga, penjelasan cakupan aktivitas internal. Aktivitas audit internal dibentuk oleh Dewan Direksi, Komite Audit, atau tingkat tertinggi badan. Tanggung jawab aktivitas audit internal didefinisikan oleh Dewan sebagai bagian dari peran pengawasan. Kegiatan audit internal akan mengatur diri dengan kepatuhan terhadap IIA, termasuk definisi audit internal, kode etik, dan standar internasional untuk praktik profesional audit internal. Bimbingan ini merupakan prinsip-prinsip persyaratan dasar untuk praktik profesional audit internal dan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja aktivitas audit internal. Audit internal memiliki wewenang akses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap setiap dan semua catatan, sifat fisik, dan personel yang berkaitan dengan aktivitas audit internal. Setiap karyawan diminta untuk membantu aktivitas audit internal dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devika Tiara Putri, NPM 06, akan melanjutkan presentasi dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Materi yang selanjutnya adalah organisasi. Kepala Audit Internal akan melaporkan secara fungsional kepada Dewan dan secara administratif, yaitu kegiatan harian operasional kepada direksi perusahaan. Hal yang harus dilakukan oleh Dewan sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui piagam audit internal. Yang kedua, menyetujui perancangan audit internal dengan berbasis resiko. Yang ketiga, menyetujui rencana anggaran dan sumber daya audit internal. Yang keempat, menerima komunikasi dari kepala audit internal terkait kinerja aktivitas audit internal dan hal lainnya. Yang kelima, menyetujui keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala SKI. Yang keenam, menyetujui remunerasi yang diusulkan kepala SKI. Yang ketujuh, membuat pernyataan yang sesuai dengan manajemen kepala SKI untuk menentukan apakah ada yang tidak sesuai dengan lingkup dan keterbatasan sumber daya. Kepala audit internal akan berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan, termasuk pada sesi pertemuan dengan eksekutif. Materi yang selanjutnya adalah independensi dan objektif. Aktivitas audit internal senantiasa bebas dari campur tangan setiap elemen dalam organisasi, termasuk dalam seleksi audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau melaporkan isi untuk memungkinkan memelihara sikap mental dan independen objektif. Auditor internal tidak akan memiliki tanggung jawab operasional
secara langsung maupun otoritas atas setiap kegiatan yang diaudit. Oleh karena itu, mereka akan menerapkan pengendalian internal, mengembangkan prosedur, menginstal sistem, menyiapkan catatan, dan terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu internal yang mempengaruhi pertimbangan auditor. Auditor internal akan menjunjung sikap objektif pada level tertinggi yang profesional dalam pengumpulan, pengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang diperiksa. Auditor internal akan membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri dengan orang lain dalam membentuk penilaian. Kepala audit internal akan mengkonfirmasi kepada Dewan setidaknya setiap tahun mengenai independensi organisasi dari aktivitas audit internal. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Ruang lingkup audit internal meliputi tetapi tidak terbatas pemeriksaan dan evaluasi atas kecakupan dan efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan organisasi yang mencangkup. Yang pertama, mengevaluasi risk exposure yang berkaitan dengan pencapaian organisasi yang strategis. Yang kedua, mengevaluasi keandalan dan integritas informasi serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan. Yang ketiga, mengevaluasi penyediaan sistem untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang tepat yang dapat memiliki dampak yang signifikan kepada organisasi. Yang keempat, mengevaluasi sarana aset pengamanan dan jika perlu, memverifikasi keadaan aset tersebut. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan. Yang keenam, mengevaluasi operasi atau program yang memastikan apakah hasil konsisten dengan tujuan dan sasaran yang dibuat dan apakah operasi dalam program yang sedang dilakukan telah sesuai sebagaimana yang direncanakan. Yang kedelapan, memantau dan mengevaluasi proses tata kelola. Yang kesembilan, memantau dan mengevaluasi keefektivitas manajemen risiko organisasi. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Putri NIM 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana audit internal. Setidaknya setiap tahun Kepala SKAI akan menyerahkan perencanaan audit tahunan kepada manajemen senior dan dewan untuk ditinjau dan disetujui. Perencanaan audit internal terdiri dari jadwal kerja serta anggaran dan kebutuhan sumber daya untuk tahun kalender berikutnya. Kepala SKAI akan mengomunikasikan dampak keterbatasan sumber daya dan perubahan intern yang signifikan kepada manajemen senior dan dewan. Perencanaan audit internal akan dikembangkan berdasarkan prioritas audit universal yang menggunakan metodologi berbasis risiko, termasuk memasukkan dari manajemen senior dan dewan. Kepala audit internal akan meninjau dan menyesuaikan perencanaan sebagaimana diperlukan dalam menanggapi perubahan dalam bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan kontrol organisasi. Selanjutnya, pelaporan dan pemantauan. Laporan tertulis akan disiapkan dan diterbitkan oleh Kepala SKAI atau yang ditunjukkan setelah akhir pada tiap penugasan audit internal dan akan didistribusikan kepada pihak terkait. Hasil audit internal juga akan dikomunikasikan pada dewan. Laporan audit internal mencakup respon dan tindakan koreksi dari manajemen atau sehubungan dengan temuan dan rekomendasi spesifik, tanggapan manajemen baik yang termasuk dalam laporan audit asli maupun yang disediakan pada waktu sesudahnya oleh manajemen, atau yaitu dalam waktu 30 hari. Lingkup yang diaudit harus mencakup jadwal, penyelesaian diantisipasi dari tindakan yang akan diambil, dan penjelasan untuk setiap tindakan korektif yang tidak akan diterapkan. Kegiatan audit internal akan bertanggung jawab untuk tidak lanjut yang tepat atas temuan dari rekomendasi,
Semua temuan yang signifikan akan tetap tersimpan dalam file temuan atau selalu termonitor menjadi temuan sampai semua ditindaklanjuti secara keseluruhan. Kepala audit internal secara berkala akan melaporkan kepada manajemen senior dan dewan terkait tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit internal, serta kinerja yang relatif sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Selanjutnya yaitu jaminan mutu dan program perbaikan. Kegiatan audit internal akan mempertahankan program jaminan kualitas dan perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan audit internal. Program ini akan mencakup evaluasi, kesesuaian aktivitas audit internal dengan definisi audit internal, standar dan evaluasi apakah auditor internal menerapkan kode etik. Program ini juga menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan audit internal dan mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. Kepala audit internal akan berkomunikasi dengan manajemen senior dan dewan pada jaminan kualitas dan program peningkatan aktivitas audit. Dan dewan pada jumlah penilaian kualitas program peningkatan aktivitas audit internal, termasuk hasil penelitian internal sedang berlangsung dan penilaian eksternal dilakukan setidaknya setiap 5 tahun. Selanjutnya, pihak yang mengesankan. Piagam audit internal disusun oleh Kepala SKAI dan sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan direksi dan komisaris utama atau komite audit setelah dikonsultasikan. Piagam audit internal ditandatangani oleh Kepala SKAI dan disetujui oleh direksi dan dewan komisaris dan atau komite audit. Dan terakhir adalah kesimpulan. Fungsi audit internal mungkin memiliki beberapa tingkat supervisor atau manajer untuk mengelola fungsi audit internal. Sumber daya ini mengefektifkan fungsi audit internal melalui perencanaan yang baik, pemantauan dan pengawasan staf audit lapangan yang benar-benar melakukan audit internal. Fungsi organisasi audit internal adalah menyelenggarakan fungsi audit internal yang efektif dan efisien. Piagam audit internal adalah dokumen formal yang disetujui oleh komite audit untuk menggambarkan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan standar fungsi audit internal perusahaan. Tidak ada persyaratan tetap untuk mengomentari sebuah dokumen, tetapi piagam audit internal harus menegaskan bahwa audit internal tersebut mencakup yang pertama, independensi dan objektivitas, yang kedua lingkup tanggung jawab, serta yang ketiga otoritas dan akuntabilitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.